وانشق البحار. Majelis zikir itu kalau kata Imam Nawawi ada dua. Yang pertama, majelis yang diagungkan nama Allah Ta'ala dengan membaca takbir, tahmid, tahlil. Kemudian yang kedua, majelis zikir yang paling baik, yang kedua adalah majelis di dalamnya disebutkan ilmu Allah Ta'ala, yaitu majelis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan inna lillahi sayyaratin minal malaikah. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang namanya sayyarah. Jadi malaikat itu banyak sekali. Nah, di antara malaikat yang Allah ciptakan adalah malaikat sayyarah. Apa itu malaikat sayyarah? Malaikat yang tugasnya untuk mencari majelis zikir, majelis ilmu. Sehingga malaikat ini tugasnya terbang kemana-mana. Fa'idha wajaduhum hafu bihim. Malaikat ini kalau ketemu majelis ilmu, maka malaikat memanggil teman-temannya. Ayo sini, di sini ada majelis ilmu. Akhirnya berdatanganlah para malaikat menaungi majelis tersebut. Dan majelis ilmu itu indah sekali, lezat sekali. Kalau kita sudah bisa merasakan lezatnya majelis ilmu di dunia, maka nanti kita bisa merasakan lezatnya majelis ilmu di hari kiamat, taman-taman surga nanti di hari kiamat. Saudara jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita sedikit akan membahas tentang rukun iman kita. Kita sebagai seorang muslim, kita mempercayai ada rukun Islam, ada juga rukun iman, ada rukun ihsan. Jadi agama kita itu dibangun di atas 3 tingkatan. Yang pertama Islam. Islam itu zahir, sehingga orang munafik pun masuk dalam Islam. Nanti kalau orang itu Islamnya baik sampai Islamnya masuk dalam hati, zahir kemudian masuk dalam hati, maka naik tingkatannya menjadi iman. Jadi beda nggak antara Islam dan iman? Beda. Semua orang mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap orang muslim mukmin. Maka itu orang munafik masuk dalam muslim, tetapi orang munafik tidak mukmin. Kalau iman kita sudah kokoh sekali, sampai seakan-akan Allah itu di depan kita, seakan-akan kita itu melihat Allah di hadapan kita, maka nanti akan naik lagi tingkatan iman kita sampai tingkatan ihsan. Jadi ihsan itu paling tinggi. Nah, di sini kita akan membahas tentang rukun iman yang terakhir. Kan kita dalam agama kita itu ada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian iman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Rasulullah itu pernah ketika duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang orang, pakaiannya putih bersih, rambutnya itu barusan disisir. Tetapi anehnya ini orang nggak dikenal. Jadi ini orang bukan orang sini, orang Madinah, tetapi kayak tanda-tanda perjalanan itu nggak ada. Tiba-tiba datang, duduk depan Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa sih Islam itu? Maka Rasulullah menjawab rukun Islam yang 5. Setelah itu tanya lagi, ya benar jawaban kami Muhammad. Setelah itu tanya lagi, iman itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, antu'mina billah. Iman itu kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Jadi kita mendapatkan rukun iman ada 6. Ya, ada 6 yang tadi saya sebutkan tartibnya, insya Allah kita hafal semua ini. Ada 6 ini dapatnya dalam hadis Rasulullah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu cari dari Al-Quran, nggak ketemu. Di Al-Quran nggak ada.
Maka itu memang kita itu dalam beragama tidak bisa cuma berpedoman sama Al-Quran saja. Al-Quran butuh hadis. Al-Quran itu butuh hadis. Sehingga kalau kita itu pengen mencari di Al-Quran rukun iman itu nggak ketemu ada 6. Karena yang menyebutkan rukun iman ada 6 itu hadisnya Rasulullah. Kalau kita cari di Al-Quran, pol-polnya yang Allah sebutkan itu 5. Takdir malah nggak masuk. Contohnya Allah telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukan kalian menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Dulu kiblat. Jadi dulu kiblat kaum muslimin itu pernah berubah 3 kali. Kiblat kaum muslimin dalam sholat itu pernah berubah 3 kali. Yang pertama, ketika kaum muslimin di Mekah. Kiblatnya mana? Kiblatnya Masjidil Haram, Ka'bah, dan Baitul Maqdis, dua-duanya. Sehingga para sahabat itu kalau sholat di Mekah menghadapnya ke Ka'bah dan ke Baitul Maqdis, dua-duanya. Jadi bisa menghadap dua-duanya bisa. Ini Ka'bah depan, kemudian ke sana itu Baitul Maqdis. Yang kedua, setelah itu para sahabat hijrah ke Madinah. Lah di Madinah itu nggak bisa dua-duanya. Kenapa? Karena Madinah itu tengah-tengah antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Sehingga Madinah itu di tengah. Maka kalau orang menghadap Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah karena di tengah-tengah. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat di Madinah, sholatnya disuruh menghadap ke Palestina. Ini kiblat kedua, Palestina, dan itu berlangsung sampai berbulan-bulan. Kalau menghadap ke Palestina, otomatis membelakangi Ka'bah. Berarti kan menghadapnya ke timur, membelakangi barat. Rasulullah itu setiap hari mengangkat kepalanya ke atas langit, minta sama Allah kalau bisa kiblatnya diganti ke Ka'bah. Sampai Allah turunkan ayat ini. Diturunkan, wis sekarang kamu pindah kiblatnya itu ke Ka'bah. Akhirnya para sahabat belok ke Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukan menghadapnya ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Disebutkan 5. Takdir enggak disebutkan. Contohnya lagi misalkan di surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul beriman dengan semua yang Allah turunkan kepadanya dan juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Sebutkan cuma 4. Maka itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan rukun iman ada 6, di Al-Quran nggak ada. Tetapi itu adanya dalam hadisnya Rasulullah. Sehingga kita itu beragama, kita itu kembali kepada Al-Quran, tapi nggak cukup. Al-Quran saja nggak cukup. Tapi kita juga harus kembali kepada hadisnya Rasulullah, karena hadis itu melengkapi. Sehingga kalau kita mendapatkan dalam hadis tadi, iman itu termasuk iman kepada takdir. Nah itu alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, orang mukmin, kita beriman kepada 6 perkara ini. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kita juga beriman kepada takdir. Sehingga kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Semua yang ada di alam semesta, kejadian apapun, entah itu kejadian yang baik versi kita, yang menyenangkan,
seperti sehat, kaya, terkenal, atau sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit, meninggal, sedih, semuanya terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Dan kita orang mukmin yakin itu, karena kita beriman. Maka itu semua yang menimpa kita, entah yang kita senangi maupun yang kita benci, kita meyakini itu terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Dan kita yakin itu. Nah sekarang pertanyaan, misalkan ya, kalau saya mendapatkan kebahagiaan, mau harta lah, atau jabatan lah, atau yang lain, kita harus meyakini bahwa kebahagiaan yang kita dapatkan, nikmat yang kita rasakan ini takdir Allah Ta'ala. Atau kita sedang ditimpa musibah, meninggal orang yang kita cintai, atau sakit, atau harta kita hilang, kebakaran, kecelakaan, kita pun juga harus beriman itu semuanya terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Nah sekarang pertanyaan di sini, maksudnya kita beriman kepada takdir itu apa? Misalkan saya contohkan, kita naik motor, sudah pelan-pelan, sudah waspada kita naik motor, tiba-tiba depan kita itu ada mak-mak, sennya kanan belok kiri. Padahal kita sudah hati-hati sekali itu, nabrak, brek, jatuh wis. Kodol kecelakaan. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya ini kejadian ini terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Ini terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaan di sini, apa yang Anda yakini tentang takdir? Atau pertanyaan mudahnya, maksudnya Anda percaya bahwa kecelakaan ini terjadi karena takdir Allah, itu maksudnya apa? Nah, maka sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu-ibu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa iman kepada takdir itu harus beriman kepada 4 rukun. Jadi yang Anda yakini tentang takdir itu 4. Jika Anda meyakini 4 ini, Ahlus Sunnah. Anda meyakini 4 ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang harus kita yakini tentang takdir? Nah, ini nanti 4 perkara ini dinamakan dengan rukun takdir. Rukun takdir itu ada 4. 4 ini yang pertama, ilmu Allah. Ini saya sebutkan dulu, nanti saya jelaskan. Yang kedua, penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kehendak Allah. Kemudian yang keempat, penciptaan Allah. Nah, jadi kita meyakini 4 perkara ini. Jadi kita meyakini ilmu Allah. Kemudian yang kedua, kita meyakini penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian ketika terjadi kecelakaan tadi, kecelakaan motor sampai akhirnya kodol motornya rusak, kemudian kodollah kakinya patah, misalkan. Kita meyakini itu terjadi karena takdir Allah. Maksudnya apa? Maksudnya saya meyakini bahwa kejadian ini sudah Allah ketahui sebelum terjadi. Yang pertama. Yang kedua, dan Allah sudah menulis kejadian ini di Lauhul Mahfuz sejak zaman dulu. Kemudian yang ketiga, dan Allah menghendaki kejadian itu terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan terjadi. Kemudian yang keempat, kejadian ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ini tuh makhluk. Kejadian yang menimpa kita itu makhluk. Nah, jadi maksud Anda beriman kepada takdir itu. Meyakini 4 itu. Atau contohnya masalah jodoh, misalkan saya punya teman. Dulu ketika di Yaman, ini ceritanya. Dia itu pengen nikah sama orang Arab.
memperbaiki keturunan supaya hidungnya mancung kan gitu. Oh, sampai ngelamar sana, ngelamar orang Yaman ini dilamar gitu loh. Karena biar keturunannya mancung semua kan itu. Karena orang Indonesia kan masuk ke dalam hidungnya kan. Orang Arab mancung-mancung kan itu. Qadullah berkali-kali nadhar enggak jadi. Sampai pulang ke Indonesia, pergi ke Aceh. Pengen nikah sama orang Aceh yang matanya biru, yang masih ada orang Aceh itu. Gagal. Sampai ke Surabaya saya terakhir nikah sama tetangganya dulu bermain bareng. Tetangganya. Keliling kemana-mana ketemunya sama tetangga yang dulu SD-nya main bareng kan gitu. Rupanya itu jodohnya. Nah, kita yakini bahwa memang jodoh ini takdir Allah Ta'ala. Mau gimana pun ya ketemunya sama ini kan itu. Nah, maksudnya apa? Pernikahan itu, jodoh itu sudah Allah ketahui sebelum terjadi. Yang kedua, dan Allah sudah menulis jodoh kita itu di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, dan Allah menghendaki perjodohan itu terjadi. Kemudian keempat, dan pernikahan ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya, mulai tergambar ya Bapak dan Ibu ya. Jadi, kalau Anda beriman kepada takdir, harus meyakini 4 perkara ini. Kata Imam Syafi'i, hati-hati ya, kata Imam Syafi'i, siapa yang mengingkari 2 poin pertama, ilmu Allah dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, kafir, murtad dari agama. Coba perhatikan ya, siapa yang mengingkari ilmu Allah dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, Allah itu nggak tahu kejadian sampai terjadi. Atau Allah itu nggak mungkin menulis di Lauhul Mahfuz semua kejadian, nggak masuk akal kan itu. Maka orang itu kafir, murtad, divonis sebagai orang yang sudah kafir. Nah, dengan sebab ini juga, ini saya contohkan ya, dengan sebab ini juga Ibnu Sina dikafirkan oleh para ulama. Kita kan sering dengar namanya Ibnu Sina, sampai Ibnu Sina itu terkenal nama sekolah, nama universitas, nama masjid, nama orang gitu. Ibnu Sina itu hebat, ilmuwan kedokteran, dia itu termasuk bapak kedokteran dunia. Tetapi secara keyakinan dikafirkan oleh para ulama, dianggap murtad. Kenapa? Karena dia mengingkari ilmu Allah dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Dia mengatakan nggak mungkin jarum jatuh, Allah tahu. Nggak mungkin, oh, dunia luas seperti ini kan. Masa Allah tahu sampai daun jatuh, sampai duri mengenai kaki, masa Allah tahu kan itu. Nah, akhirnya dikafirkan oleh para ulama. Karena ulama Ahlus Sunnah sepakat siapa yang mengingkari 2 poin pertama, murtad. Nah, yang kedua, dan siapa yang menetapkan 2 poin pertama, ilmu Allah dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, dia tetapkan. Dia meyakini. Cuma dia mengingkari kehendak Allah dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Contohnya orang mengatakan, masa ada orang berzina, Allah kehendaki. Kan Allah tidak mungkin menghendaki dosa dan maksiat. Berarti kalau ada orang berbuat dosa dan maksiat, itu kehendak dia sendiri. Allah tidak menghendaki dia berbuat dosa kan itu. Nah, siapa yang mengingkari kehendak Allah, maka dia masih muslim, tapi dia keluar dari Ahlus Sunnah. Dia menetapkan ilmu Allah dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, cuma dia tidak meyakini kehendak Allah dan penulisan penciptaan Allah Ta'ala. Maka dia bukan Ahlus Sunnah, tapi dia masih muslim, tidak boleh dikafirkan. Nah, sekarang kita bahas 4 poin ini. Poin yang pertama, ilmu Allah Ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Tuhan kita yang Allah miliki dengan luas sekali, Allah kasihkan kepada kita itu cuma 1 tetes. Sedikit yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit sekali. Sehingga banyak masalah yang gak bisa terilmui. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh.
Orang-orang datang kepada engkau Muhammad tanya tentang ruh. Coba ruh itu ya ada dalam diri kita. Dan kita percaya roh itu ada. Bahkan masuk dalam tubuh kita ini roh ini. Cuma roh itu seperti apa? Roh itu seperti apa? Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa didengar, nggak bisa dihirup, nggak bisa apa-apa roh itu. Bahkan secara ilmiah penelitian manusia, roh itu nggak ada. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sehingga ilmuwan sampai sekarang itu masih mengatakan roh itu nggak ada. Kenapa? Karena tidak bisa diilmiahkan, tidak bisa diteliti. Orang itu masih penasaran, kan orang mati, misalkan orang masih sehat main bola, tiba-tiba mati. Padahal masih sehat gitu, tiba-tiba mati. Ketika mati rohnya sudah nggak ada kan, keluar kan karena meninggal kan itu. Nah akhirnya ilmuwan itu mencari roh itu kemana kan itu. Roh itu bentuknya seperti apa kan itu. Akhirnya ilmuwan itu menciptakan mesin super canggih. Sangat canggih sekali mesin ini. Jadi mesin itu pendeteksi suara, gerakan, suhu panas, dan semua timbang, semua diteliti di situ. Orang mau mati, sakit, dimasukkan ke ruang itu, perjalanan per detiknya itu diteliti terus ya. Sampai qadarullah meninggal dunia. Alat ini berusaha untuk mendeteksi roh itu ada atau tidak. Sehingga berat badannya orang ketika hidup 80 kilo, mati, nggak berkurang. Berarti kan nggak ada roh itu. Suara juga nggak ada, suhu panas juga nggak ada, kentut saja bisa loh. Coba kentut itu walaupun tercium baunya, warnanya lihat nggak? Kan kita nggak lihat warnanya, tapi rupanya ada alat yang bisa merekam warnanya. Jadi kentutnya perempuan itu lebih, kalau di warnanya itu apa, merahnya merah tua loh itu perempuan itu. Kalau laki-laki itu kentut walaupun keras tapi merahnya itu nggak terlalu tua gitu. Akhirnya di penelitian tuh kentut saja bisa loh kelihatan, warnanya kelihatan loh dari alat itu. Kenapa kok seperti itulah? Itu ada hikmah juga. Kenapa kok bayi perempuan kencingnya itu termasuk najis yang mukhaffafah? Sehingga kalau kita gendong bayi perempuan, kemudian kencing di baju kita, cukup ambil air diteteskan. Tapi kalau bayi laki-laki enggak. Kebalik. Bayi perempuan itu dicuci, kalau bayi laki-laki yang diteteskan kan. Kenapa? Karena perempuan itu sifatnya lembab. Sehingga kotor itu semakin keruh. Kalau laki-laki itu sifatnya panas. Panas itu akan mengurangi kotor. Katanya seperti itu. Maka itu kalau Al-Imam Qayyim itu mengatakan air kencingnya perempuan itu lebih pesing. Tapi wallahu a'lam, coba aja diperhatikan. Katanya seperti itu kan itu. Jadi maksudnya itu ini ada alat kentut saja bisa diteliti itu. Kentut bisa diteliti itu. Tapi ini roh nggak bisa ditangkap. Roh itu nggak bisa ditangkap. Suaranya nggak bisa, panasnya nggak bisa, itu semuanya nggak bisa. Akhirnya manusia itu mengatakan, ilmuwan sampai sekarang mengatakan roh itu nggak ada, nggak ilmiah. Padahal roh itu ada di kita, gitu. Maksudnya itu roh itu ada, kita percaya. Cuma roh itu nggak bisa diteliti. Menunjukkan apa? Kadar ilmu manusia itu sangat terbatas. Ya, terpahami ya, terbatas sekali. Nah itu Allah Ta'ala setelah bicara masalah roh, Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi ilmu Allah yang luas, Allah kasih bagi-bagi kepada kita, dan itu cuma sedikit sekali. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu kan pintur ceramah. Maka itu Nabi Musa pengikutnya banyak. Nabi pengikut terbanyak Bani Israil itu Nabi Musa. Saking banyaknya umatnya Nabi Musa, setelah ceramah, Nabi Musa itu ditanya, wahai Musa, siapa yang paling cerdas, siapa yang paling berilmu? Maka Nabi Musa mengatakan, saya.
Gara-gara ngomong saya, Allah marah sama Nabi Musa. Setelah itu Allah tegur, wahai Musa, saya punya hamba yang punya ilmu di mana kamu tidak punya. Saya punya orang, dia punya ilmu yang kamu nggak punya, wahai Musa. Lah Nabi Musa itu kan seorang nabi, dia itu nggak sombong, maka dia langsung mengatakan, wahai Tuanku, nah terus gimana cara saya ketemu dengan orang itu? Jadi walaupun Nabi Musa itu nabi terbaik Bani Israil, Nabi Musa nggak sombong. Saya kan nabi terbaik kan gitu, nah itu enggak. Nabi Musa tanya, gimana saya bisa ketemu belajar sama nabi itu? Akhirnya disuruh bawa ikan, pergi ke pantai, ketemu antara air tawar dan air laut, disitulah orangnya. Akhirnya terjadilah perjalanan menuntut ilmu yang Allah sebutkan di surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Tapi ada sejarahnya. Sejarahnya disebutkan dalam hadis Rasulullah, cuma nggak ada di Al-Quran sejarahnya. Disebutkan dalam Al-Quran cuma perjalanannya saja. Tapi sebabnya apa nggak disebutkan. Lah ada sebuah cerita disebutkan sama Rasulullah di Al-Quran nggak ada. Kan Nabi Khidir itu kan mengamalkan 3 kan gitu. Naik kapal orang miskin, kemudian dilubangi, kemudian membunuh bayi anak kecil yang sedang bermain di pantai, kepalanya dicopot. Kemudian ketiga, memperbaiki rumah yang mau ambruk dengan cara didorong sampai akhirnya rumahnya baik lagi. Nah, ada cerita di situ ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir sedang naik perahu kecil miliknya orang miskin. Perahunya berjalan, tiba-tiba di pucuknya perahu itu ada burung emprit, burung kecil hinggap. Setelah itu burung itu turun ke bawah minum, setelah itu terbang. Apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, kamu punya ilmu yang Allah berikan kepada kamu yang saya nggak punya. Dan saya juga punya ilmu yang Allah berikan kepada saya dan kamu nggak punya. Jadi kita itu punya kelebihan masing-masing. Setelah itu apa kata Nabi Khidir? Jika ilmuku dan ilmumu digabungkan jadi satu. Ilmumu dan ilmuku jadi satu digabungkan, dibandingkan dengan ilmunya Allah Ta'ala, bagikan air yang diminum sama burung dibandingkan dengan samudra air ini. Jadi ilmu Allah itu luasnya luar biasa. Lah ilmu Allah, kita bicara sedikit tentang ilmu Allah. Ilmu Allah itu mencakup 3. Ilmu Allah itu mencakup 3. Yang pertama, innallaha ya'lamu ma kana. Allah mengetahui segala sesuatu yang kecil maupun yang besar yang sudah terjadi. Apa saja Allah tahu semua. Jangan digambarkan, karena otak kita nggak bisa menggambarkan. Kok bisa Allah tahu semua? Semua Allah tahu semua. Semua yang terjadi, yang sudah terjadi, Allah tahu semua. Yang kedua, cakupan ilmu Allah Ta'ala, wa ma sayakun, dan apa saja yang akan terjadi. Yang akan terjadi apa saja Allah tahu. Bahkan Allah sudah menceritakan di Al-Quran pembicaraan, obrolan penghuni surga dan neraka. Padahal kan surga dan neraka belum ada gitu. Tapi kan obrolan mereka sudah disebutkan sama Allah Ta'ala. Kemudian ketiga, cakupan ilmu Allah yang ketiga, dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena Allah tahu kalau terjadi akan berakibat seperti itu. Jadi ini cakupan ilmu Allah itu ada 3 ya. Allah mengetahui segala sesuatu yang yang sudah terjadi. Yang kedua, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Yang ketiga, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Karena kalau terjadi Allah tahu gitu. Akhirnya Allah nggak akan terjadikan. Kan Allah tahu kalau terjadi nanti seperti ini kan itu. Contohnya ya, Allah telah berfirman di Al-Quran, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Jadi gini, orang kafir di hari kiamat, ketika mereka masuk neraka, kan mereka ditawari sama Allah Ta'ala permintaan. Wahai orang kafir, wahai penghuni neraka, apakah ada permintaan kalian kepada saya? Kalian mau minta apa gitu? Akhirnya orang-orang kafir itu mengatakan, wahai Tuhanku, saya ada permintaan. Akhirnya ditanya apa? Tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia. Orang kafir minta seperti itu. Akhirnya Allah tanya, lah untuk apa gitu?
Ya saya mau ibadah wahai Tuhanku, saya mau menjadi orang soleh, saya mau beriman supaya saya tidak masuk neraka. Nah, Allah itu tahu. Kalau ini orang kafir dikembalikan ke dunia, pasti berbuat maksiat lagi orang ini. Akhirnya Allah tiadakan. Ya, karena Allah tahu. Karena saya tahu kalau kamu saya kembalikan, kamu itu nanti akan berbuat dosa lagi. Laurudu la'adu limanuhul anhu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan bermaksiat lagi. Sehingga cakupan ilmu Allah itu luasnya luar biasa. Sehingga Allah itu tahu segala sesuatu, apa saja. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Coba lihat ya. Tentang ilmunya Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah melihat, Allah mengetahui pengkhianatan mata. Pengkhianatan mata itu maksudnya dirikan. Kita kayak gini tapi mata kita kemana-mana, kan orang nggak tahu kalau kita ngelirik mana-mana kan itu. Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disimpan dalam hati kalian itu Allah tahu semua. Bahkan di ayat yang lain lebih dahsyat lagi ilmu Allah Ta'ala. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui sesuatu yang rahasia dan yang lebih rahasia. Jadi perkara itu ada 3. Perkara itu ada 3. Yang pertama, perkara yang nampak. Itu Allah ketahui. Apa itu perkara yang nampak? Perkara yang sudah kita keluarkan. Sesuatu yang sudah kita omongkan, sesuatu yang kita sudah tulis, sesuatu yang sudah kita keluarkan, itu namanya sesuatu yang jelas dan nampak. Walaupun kita ngomongnya sama orang itu, saya mau ngomong sama antum tapi ini rahasia ya. Tolong nanti jangan cerita sama orang. Hanya si A ngomong sama si B, saya mau cerita rahasia dari Ustaz Tobroni, tapi kamu jangan cerita sama orang ya gitu. Muter itu, setelah itu viral kan gitu. Sesuatu yang sudah kita keluarkan, itu sudah bukan rahasia lagi. Nah, kalau antum itu sudah cerita sama orang, berarti itu sudah jadi publik. Rahasia publik gitu. Karena nggak ada orang yang bisa menyimpan rahasia itu, nggak ada. Orang itu pengen cerita kan itu. Jadi yang pertama itu ada sesuatu yang nampak jelas Allah tahu semua. Kemudian yang kedua, ada sesuatu rahasia. Rahasia itu apa? Sesuatu yang masih kita simpan dalam hati kita. Kita tahu sesuatu, tapi kita nggak pernah ngomong sama orang, nggak pernah nulis, nggak pernah curhat, nggak pernah apa-apa. Masih kita simpan. Itu namanya rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali kita saja. Allah tahu apa yang kita rahasiakan. Kemudian yang ketiga itu, dan Allah tahu apa yang belum terbetik dalam hati kita. Kita belum terbetik itu Allah sudah tahu. Bahkan 1 juta tahun yang akan datang, kita itu mau apa Allah sudah tahu. Jadi menunjukkan apa? Ilmu Allah itu dahsyat sekali, luar biasa. Semua penghuni surga, penghuni neraka, Allah sudah tahu semua. Datanya siapa yang masuk surga semua, data yang masuk neraka jahanam, semuanya sudah Allah ketahui semua. Jadi ini yang pertama ya. Jadi yang pertama dinamakan dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan kita yakini segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, Allah sudah ketahui semua. Itu kalau kita beriman kepada takdir. Yang kedua, kalau kita beriman kepada takdir, kita harus beriman kepada penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi rupanya Allah itu kan tahu segala sesuatu yang akan terjadi sampai mau juta tahun yang akan datang. Allah tahu semua yang akan terjadi. Nah, ilmu Allah ini ditulis dalam sebuah buku. Namanya bukunya itu namanya Lauhul Mahfuz. Penanya yang menulis itu namanya Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi penanya namanya Al-Qalam, sedangkan bukunya itu namanya Lauhul Mahfuz. Sehingga apa saja yang terjadi sampai hari kiamat, sampai nanti surga neraka, yang Allah ketahui semua, itu semuanya ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz ini menulis semua kejadian sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ditulis. Nah itu Rasulullah SAW boleh bersabda, Kataballah maqadirul khalaik. Allah menulis
takdir semua hambanya qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Coba perhatikan ya. Alam semesta ini kan sudah lama sekali. Kita nggak pernah tahu bumi itu umurnya sudah berapa tahun. Langit itu umurnya sudah berapa tahun kita nggak tahu. Lama sekali. Jadi Allah itu, kan Allah punya singgasana. Allah itu sekarang bersemayam di atas arsy. Arsy itu singgasana Allah Ta'ala. Dan arsy Allah itu memiliki tiang. Ada malaikat yang menyangga, 8 malaikat. Namanya Hamalatul Arsy. Kemudian di bawahnya itu ada air. Sehingga singgasana Allah itu di atas lautan. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Singgasana Allah di atas lautan. Setelah Allah menciptakan arsy, kemudian Allah memiliki kursi, demikian juga air. Setelah itu Allah menciptakan pena. Yang tadi namanya apa? Al-Qalam. Allah ciptakan Al-Qalam. Ketika Allah menciptakan Al-Qalam pena, maka Allah telah mengatakan uktub. Wahai pena, tulis. Sekarang. Akhirnya penanya bertanya kepada Allah Ta'ala, Rabbi wa madza aktub? Tuhanku, apa yang harus saya tulis? Saya mau nulis apa kan itu? Maka Allah Ta'ala mengatakan uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Tulislah semua takdir semua makhlukku, semua makhluk takdirnya sampai hari kiamat. Akhirnya penanya itu nulis terus. Lah kejadian-kejadian yang akan terjadi dari kiamat sampai kita sekarang berkumpul ini. Kajian, saya ngisi di sini, siapa saja yang datang, ada yang ngantuk, ada yang sandaran tapi tidur, ada yang ini, semuanya ada semua datanya itu. Ucapan saya dari muqaddimah sampai salam itu ada semua, karena itu terjadi. Jadi semuanya datanya ada semua itu. Itu kapan ditulis ini? Kejadian ini kita kumpul di sini. Allah sudah menyelesaikan tulisan itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Langit bumi belum ada, itu tulisannya sudah lengkap. Apa saja kejadian-kejadian sudah ada semua. 50.000 tahun setelah itu, baru Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, di mana langit bumi itu dulu menyatu. Setelah itu diledakkan sama Allah Ta'ala, dalam berapa hari diciptakan itu? Dalam 6 hari. Nah itu 6 hari itu, sekarang kalau nama hari itu kan ada namanya Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis kan itu. Itu kan nama bilangan. Ahad itu 1, Isnain itu 2, Sulasa itu 3 kan. Khamis, Arbi'a 4, Khamis 5. Kalau Al-Jum'ah berapa? Al-Jum'ah berapa? 6 itu sitah kan ini. Al-Jum'ah itu pengumpulan. Maksudnya pengumpulan itu apa? Definisi. As-Sabtu itu apa? Sabtu itu istirahat. Wan nauma subata, Allah jadikan malam sebagai subata, sabat. Sabat itu istirahat. Hari Sabtu sudah selesai. Nah, jadi seperti itu. Jadi langit itu, bumi itu dulu menyatu, dipecah sama Allah Ta'ala, diciptakan ini. Bagaimana caranya? Pertama Allah ciptakan bumi 2 hari. Setelah itu langit 2 hari. Segala isinya dilengkapi sama Allah Ta'ala. Setelah itu turun lagi ke bumi, ciptakan pohon, kemudian batu-batuan, air dialirkan semua dalam 2 hari. Sehingga semuanya itu pas 6 hari. Itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, tulisan sudah lengkap. Ya, itu namanya Lauhul Mahfuz, penulisan Allah. Segala sesuatu ada. Lah Nabi Muhammad, beliau ketika Isra Mi'raj, kita itu kalau baca Al-Quran ya, kan kita itu kenal namanya Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina. Mi'raj itu dari Palestina naik ke atas langit. Kalau Anda baca di Al-Quran, ada nggak kisah Isra Mi'raj itu? Yang ada cuma Isra. Al-Isra, nggak ada surat Al-Mi'raj, nggak ada. Antum cari Mi'raj di Al-Quran nggak ada. Karena itu semuanya ada dalam hadisnya Rasulullah kan itu. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan nembus langit pertama, langit kedua, sampai ke 7. Naik lagi sampai ke surga, sampai Rasulullah masuk surga, sampai terus Sidratul Muntaha, sampai Nabi Muhammad ini. Beliau itu di tingkatan namanya mustawa.
Nama tingkatannya itu namanya mustawa. Malaikat Jibril saja nggak mampu sampai di sini. Rasulullah mengatakan sampai aku itu ketika Isra Mi'raj itu untuk sampai kepada Allah Ta'ala, saya itu sampai tiba di mustawa. Jadi sebuah tingkatan tinggi sekali namanya mustawa. Lah Nabi Muhammad mengatakan asma'u fihi sorifal aqlam. Saya mendengar goresan pena takdir. Jadi goresan-goresan pena itu rupanya masih menulis sejak zaman Rasulullah. Itu masih menulis terus, nggak pernah berhenti. Nah disitulah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sampai akhirnya diturunkan kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Turun, ketemu sama Nabi Musa di langit ke-6. Setelah itu disuruh minta diturunkan. Akhirnya jadi 40, jadi 30, 20, 10, sampai 5. Turun kepada Nabi Musa, tanya lagi berapa yang diwajibkan Muhammad? 5. Minta lagi keringanan, umatku nggak akan mampu. Nah, Rasulullah mengatakan, sudahlah, malu saya naik turun terus kan gitu. Akhirnya ditetapkan kewajiban sholat itu cuma 5 kali sehari semalam. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, ketika Anda ketemu sama Allah itu, kan dekat sekali itu. Anda itu melihat Allah nggak gitu? Melihat Allah nggak gitu masa itu? Allah itu seperti apa gitu? Maka Rasulullah mengatakan, nurun anna arwah, cahaya yang menghalangi wajah Allah Ta'ala. Sehingga Allah itu sekarang wajahnya ditutup dengan cahaya. Rasulullah mengatakan kalau cahayanya disingkap, alam semesta itu akan kebakar, tidak akan mampu melihat wajah Allah Ta'ala. Nabi Musa pernah minta kan, ketika di Gunung Sinai, ya, tolong nampakkan wajah engkau wahai Tuanku, saya ingin melihat gitu. Maka Allah Ta'ala mengatakan nggak akan bisa wahai Musa, nggak mampu kamu itu. Kalau mau coba kamu lihat gunung sebelah kamu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarawna. Kalau gunung masih kokoh, kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah menampakkan sedikit wajahnya kepada gunung, ja'alahu dakka, gunungnya hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, kemudian Nabi Musa pingsan. Jadi Nabi Muhammad itu dekat sama Allah Ta'ala, tapi Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Cuma Rasulullah itu sampai di tingkatan namanya mustawa. Rasulullah mendengar goresan pena. Berarti pena takdir itu masih menulis di zaman Rasulullah. Dan itu nulis apa? Segala sesuatu secara detail. Kita ngomong apa saja tulisannya ada. Semua ada di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga yang kita yakini terhadap takdir yang ketiga, beriman kepada kehendak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin." Apa saja yang kalian kehendaki nggak akan terjadi kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi gini, kita itu kalau percaya sama takdir, kita itu nggak pernah khawatir, tidak pernah takut, dan tidak ada yang perlu kita gelisahkan. Kenapa? Karena semuanya terjadi karena kehendak Allah Ta'ala. Jadi mudah, kita itu melewati mudah. Sebanyak musuh kita ya, misalkan manusia berkumpul semua untuk mencelakakan kita, melukai kita. Nah, manusia itu berusaha. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan terjadi. Orang itu bagaimanapun dia mau lari dari sesuatu, kalau Allah menghendaki terjadi, akan terjadi. Jadi banyak orang pengen mati, nggak mati-mati. Banyak orang nggak pengen mati, malah mati kan itu. Ada orang, ini cerita ya, itu kakeknya istri saya lah itu. Itu kan punya penyakit pengapuran sampai 7 tahun. Berbaring dong di rumah selama 7 tahun. Yang kerawat istrinya. Qadarullah, istrinya malah meninggal. Coba bayangkan itu. Ini suaminya itu tiduran tok, nggak bisa kemana-mana karena kakinya pengapuran, nggak bisa apa-apa gitu. Dia berharap mati wis pokoknya karena nggak bisa apa-apa kan itu. Malah yang meninggal adalah istri yang merawatnya. Padahal istrinya itu sehat bugar, masih sehat gitu. Tapi malah istrinya meninggal kan itu. Sehingga apa? Banyak orang yang pengen mati malah nggak mati-mati. Ada orang, ini ceritanya di sebuah berita. Ada orang pecandu rokok sampai paru-parunya bocor. Ketika berobat ke dokter mengatakan, wes umur kamu nggak lama, 6 bulan lagi mati wes kamu itu. Qadarullah 6 bulan setelahnya dokternya yang mati, pasiennya sehat.
Sehingga apa? Kita nggak, orang mau lari bagaimanapun nggak bisa lari. Kalau Allah menghendaki terjadi, terjadi. Jadi kalau Allah menghendaki nggak terjadi, nggak akan terjadi. Bagaimanapun orang itu berusaha. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, mau yang baik atau yang buruk, itu semuanya terjadi karena kehendak Allah Ta'ala. Silahkan kita berkehendak, silahkan Anda berjuang, Anda ikhtiar, Anda berusaha, Anda punya program, Anda punya mimpi, cita-cita, silahkan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan terjadi. Silahkan Anda itu lari dari keburukan, lari dari malapetaka. Kalau Allah menghendaki tertimpa kepada kamu, akan tertimpa. Ketika gempa Jogja itu ada berita. Gempa, pas itu waktu itu ada orang-orang yang sedang di sebuah ruangan lah gitu. Jadi ada sebuah ruangan kayak gitu besar, gempa. Kalau nggak salah di hotel itu. Akhirnya ketika terjadi gempa, kemudian orang itu dalam ruangan, pasti otomatis dia mau keluar kan gitu, karena takut ambruk. Ketika mau keluar itu rebutan, orang pengen keluar. Mati karena gempanya parah kan itu. Dia itu langsung keluar ke tempat parkir. Kan nggak ada ruangan kan gitu, aman dia kan itu. Rupanya dia berhenti di tempat parkir, kejatuhan plat nama itu, nama hotelnya itu. Rupanya nama plat namanya apa namanya? Papan namanya itu jatuh kena dia, mati kan itu. Dia yang lari dari kematian malah mati di situ. Sehingga apa? Silakan Anda itu berjuang, ikhtiar. Tapi ingat, kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan terjadi. Silakan Anda itu lari dari malapetaka, dari sesuatu yang Anda nggak suka. Kalau Allah menghendaki terjadi, terjadi. Ada orang jaga kesehatan, diet, nggak makan nasi, nggak makan ini, luar biasa dietnya. Olahraga dijaga, di tengah olahraga mati. Gitu. Ketika main tenis malah mati di situ, padahal dia itu masya Allah jaga kesehatan luar biasa, malah mati. Ya, jadi maksudnya itu semua yang terjadi itu pasti Allah kehendaki. Nah itu seorang muslim itu mudah. Gitu. Yang penting kita itu silakan usaha, silakan ikhtiar, tapi kita meyakini sesuatu yang terjadi hanya yang Allah kehendaki. Sehingga kalau Allah tidak menghendaki nggak akan terjadi. Sehingga mudah, orang muslim itu gampang. Kemudian yang keempat yang kita yakini dalam takdir, kita itu meyakini tentang penciptaan Allah Ta'ala. Jadi Allah itu menciptakan fisik kita, jasad kita, dan Allah juga menciptakan perbuatan kita. Sehingga semua perbuatan kita, mau yang ibadah, sholat, puasa, sholat kita itu makhluk yang Allah ciptakan. Atau yang dosa dan maksiat, orang berzina, orang minum khamr, zinanya, khamrnya itu makhluk yang Allah telah ciptakan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya dinamakan dengan makhluk. Nah, berarti semua kejadian yang menimpa kita, mau sakit, mau sehat, itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Nah, berarti di sini maka itu Nabi Ibrahim mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita itu diciptakan sama Allah Ta'ala. Nah, berarti di sini kalau kita pahami di sini, kalau kita mau beriman kepada takdir, kita harus beriman kepada 4 perkara. Beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada penciptaan Allah di Lauhul Mahfuz, beriman kepada kehendak Allah, dan beriman kepada makhluk penciptaan Allah Ta'ala. Bisa berulang ya? Bisa?
Bisa nggak kita itu merubah takdir kita? Oh, kita sekarang jadi orang miskin, ayo kita rubah takdir kita sehingga kita kerja sampai kita jadi orang kaya kan itu. Berarti takdir bisa dirubah nggak? Gitu. Nah, itu nanti pembahasannya kan. Nggak mungkin sekarang, waktunya udah habis. Tapi yang penting kita poin yang pengen saya sebutkan di sini, yang dimaksud dengan iman sama takdir itu beriman pada 4 perkara. Jadi semua kejadian apa saja, baik jarum jatuh, kita harus yakini bahwa jatuhnya jarum ini Allah tahu. Dan itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz dan Allah menghendaki itu jatuh. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dan jatuhnya jarum itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jadi semua kembalikan semua takdir itu kepada 4 perkara ini. Semua apa saja yang menimpa, yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, semuanya kembalikan kepada 4 perkara itu. Yakini itu. Ya, kalau Anda meyakini itu, berarti Anda itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mungkin ini yang bisa kita sampaikan, sudah jam 9, mudah-mudahan bisa difahami, bisa dijadikan sebagai pedoman dalam keimanan kita, sehingga keimanan kita bisa semakin bertambah sampai kalau bisa bertambah terus nanti sampai kita tingkatannya sampai tingkatan al-ihsan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kita di bulan Ramadan dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang, bisa kembali di bulan Ramadan tahun depan. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.